Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah keamanan data dan informasi dengan judul implementasi enkripsi data menggunakan algoritma DES, Data Encryption Standard. Dengan beranggotakan 5 kelompok. Yang pertama ada Agung Eka Pratama Rahman, kemudian Rivaldi Eka Putra, Dimas Wicaksono, Kurniawan Dwi Pras, dan Muhammad Ibnu Gibran. Pertama, pengertian kriptografi. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk mengamankan informasi dengan cara mengubah bentuk asli data dari plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang, ciphertext, serta memungkinkan informasi tersebut dikembalikan ke bentuk aslinya oleh pihak yang memiliki otoritas. Nah, tujuan utamanya dari kriptografi ini adalah menjaga kerahasiaan, integritas, keaslian, dan tidak dapat disangka atau suatu informasi. Kemudian sejarah dari kriptografi. Sejarahnya panjang yang berkembang seiring dengan kebutuhan manusia untuk menjaga kerahasiaan komunikasi. Sejak zaman kuno hingga era digital saat ini, kriptografi telah mengalami transformasi besar dalam metode dan teknologi yang digunakan. Berikut adalah penjelasan dari sejarah kriptografi secara garis besar. Selanjutnya ada sejarah algoritma DES. Algoritma DES yaitu data enkripsi standar, salah satu algoritma kriptografi paling berpengaruh dalam sejarah keamanan komputer. DES merupakan algoritma kriptografi simetris, artinya menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Selanjutnya ada skema global algoritma DES. Algoritma DES adalah algoritma kriptografi blok simetris yang mengenkripsi data dalam blok berukuran 64 bit menggunakan kunci sepanjang 56 bit efektif. DES bekerja melalui proses yang kompleks tetapi terstruktur yang terdiri dari beberapa tahap utama yang berlangsung selama 16 ronde enkripsi. Di sini ada plain text 64 bit, yaitu data aslinya yang dienkripsi. Jika data lebih panjang dari 64 bit, maka akan dibagi menjadi blok-blok 64 bit. Selanjutnya ada kunci, yaitu 64 bit. Meskipun input kuncinya adalah 64 bit, hanya 56 bit yang digunakan secara efektif. 8 bit lainnya digunakan untuk parity check atau validasi. Selanjutnya, langkah awal ini melakukan permutasi pengacakan posisi bit pada blok plaintext 64 bit menurut tabel tetap standar IP table. Tujuannya yaitu tidak menambah keamanan secara signifikan, tapi membantu penyebaran bit sebelum memasuki 16 ronde pertama. Setelah IP, data dibagi menjadi 2 bagian, L0 atau left 32 bit, R0 atau right 32 bit. DES menggunakan struktur Feistel di mana setiap ronde ke N melakukan operasi berikut. LI sama dengan RI, LI sama RI 1, RI sama dengan LI 1, SOR F S1 1 key. F adalah fungsi kompleks yang melibatkan ekspansi, substitusi menggunakan S-box dan permutasi. Key adalah sub-key 48 bit untuk ronde ke I, dihasilkan dari kunci utama melalui proses penggeseran dan permutasi. Ronde ini diulangi sebanyak 16 kali. Setelah 16 ronde selesai, di bagian kiri dan kanan digabung kembali R16 plus R16 bukan L16 ditambah R16. Hasil gabungan ini kemudian dikenai permut balik IP1 menggunakan tabel tetap menghasilkan ciphertext 64 bit. Hasil akhirnya adalah ciphertext 64 bit, datanya terenkripsi yang tidak bisa dibaca tanpa proses deskripsi menggunakan kunci yang sama. Di sini ada permutasi awalnya, yaitu permutasi awal atau intial permutasi. Tahapan pertama adalah proses enkripsi pada algoritma DES. Fungsi utama dari IP adalah mengacak posisi bit-bit dari plaintext 64 bit sebelum masukin 16 ronde utama algoritma DES. Selanjutnya ada permutasi awal atau initial permutation atau IP. Permutasi awal atau initial permutation IP adalah tahap pertama dalam proses enkripsi pada algoritma DES. Fungsi utama dari IP adalah mengacak posisi bit-bit dari plaintext 64 bit sebelum memasuki 16 ronde utama algoritma DES. Ini merupakan tabel dari initial permutation atau IP. Selanjutnya ada skema DES yang lebih rinci. Di sini ada plain text, kemudian di initial permutation dibagi menjadi ada L dan R. Yang L itu left atau kiri dan R itu right atau kanan, yang akan menjadi ciphertext. Selanjutnya ada tabel ASCII.
ASCII, singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Ini adalah kode karakter 7 bit, di mana setiap bit mewakili karakter unik. Halaman ini menunjukkan tabel ASCII yang diperluas yang didasarkan pada set karakter Windows 1252 yang merupakan tabel ASCII 8 bit. Dengan 256 karakter dan simbol, ini mencakup semua kode ASCII dari ASCII standar dan merupakan superset dari ISO 8859 strip 1 yang dalam hal karakter yang dapat dicetak dalam rentang 128 hingga 159 hex 90 hingga 9F. ISO atau IEC 88591 memiliki karakter kontrol yang tidak terlihat, sementara Windows 1252 memiliki karakter yang dapat ditulis. Windows 1252 mungkin merupakan pengkodean karakter 8 bit yang paling banyak digunakan di dunia. Ini merupakan contoh tabel dari ASCII. Selanjutnya ada Studi DES. Dalam studi kasus ini kita akan mengenkripsi sebuah nama yaitu Dimas menggunakan algoritma kriptografi DES atau Data Encryption Standard. Algoritma ini termasuk jenis kriptografi simetris yang berarti kunci yang digunakan untuk enkripsi juga digunakan untuk deskripsi. Plain text-nya Dimas, kunci key-nya 123456778, kunci 8 karakternya 64 bit. Metode enkripsinya DES dengan metode ECB atau Electronic Code Book. Konversi plain text ke biner. Setiap karakter plain text diubah ke kode ASCII lalu ke bentuk biner. Karakternya itu ada D, I, M, A, S. ASCII-nya D menjadi 68, I menjadi 73, M menjadi 77, A menjadi 65, S menjadi 83. Binernya D menjadi 0100 0100, I menjadi 0100 1001, M menjadi 0100 1101, A menjadi 0100 0001, S menjadi 0101 0011. Gabungan 5 karakter 5 dikali 8 bit sama dengan 40 bit. Karena DES memerlukan blok 64 bit ditambahkan padding. Plain text biner final dengan padding 0100 0100 0100 0010 yang terakhir 0000. Lalu konversi kunci ke biner. Contoh kunci 123456778, karakternya 1, ASCII-nya 49, binernya 0110001, 2, ASCII-nya 50, binernya 00110010, 3, ASCII-nya menjadi 51, binernya menjadi 00110011, 4, ASCII-nya 52, binernya menjadi 00110100, 5, ASCII-nya menjadi 53, binernya menjadi 00110101, 6, ASCII-nya menjadi 54, binernya menjadi 00110110, 7, ASCII-nya menjadi 55, binernya menjadi 00110111, 8, ASCII-nya menjadi 56, binernya menjadi 00111000. Gabungannya sama dengan 64 bit kunci DES. Kemudian dari hasil enkripsi menggunakan tools kriptografi seperti OpenSSL atau software online dengan tadi contohnya nama Dimas dengan kuncinya yaitu 123456778 bisa menjadi ciphertextnya kalau kita rubah menjadi heksadesimal menjadi 9A 18 C7 8E 3F 8B 10
dan 2F. Dengan catatan, hasil dapat bervariasi tergantung mode, padding, dan implementasinya. Kemudian nama Dimas dapat diubah menjadi bentuk terenkripsi menggunakan algoritma DES. DES memproses data dalam blok 64 bit dan memerlukan kunci simetris panjang 56 bit yang efektif. Meskipun DES sudah tidak direkomendasikan untuk keamanan modern sekarang, sebab kerentanannya terhadap brute force, algoritma ini tetap penting secara historis dan edukatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.